Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ma'adul ikhwani minal anbiya wal mursalin wal ulama'i al-amilin wal malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wa qutbil alamin syuhudin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa sayyid asy-syekh wa biruhin nas Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wa fadil sayyidina wal fatihah. Alhamdulillah syarra rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadhu billahi min khusyu'in nifaq. Qalu wa ma khusyu'un nifaq ya Rasulullah? Qala khusyu'ul badan nifaqul qalbi. Man aksara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Wa qala aidan inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wallahu matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para alimul ulama, para asatidzah, para ustadzah, para guru yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan para asatidzah, para guru, para ustadzah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan ilmu dan kehidupannya. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati segenap pengurus LDTGN Jakarta Barat. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurus LDTGN, lebih khusus LDTGN Jakarta Barat, Allah selalu berkahkan umurnya, Allah berkahkan kesehatannya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah berkahkan setiap apa yang sedang diusahakan. Yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Nurul Huda, yang saya hormati pemangku manaqib LDTGN Jakarta Barat,
wabil khusus yang undang saya ini alhamdulillah Ustaz Angga Wira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan umur dan kesehatan beliau. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita, berkah kesehatan kita, berkah rezeki kita, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai murid dari mursyid kita Syekh Ahmad Shadibul Wafa Tajul Arifin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang penuh berkah ini saya diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim lagi di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim ini terus terjaga, dan mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bertanya tentang Thariqah. Thariqah itu apa sih? Terkadang yang bertanya ini sudah masuk dunia Thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu kalau bahasa mudahnya jalan, cara, ya, cara. Thariqah yang bisa spesifik adalah wa tariqatul wusul ilallah muhafadzatul jismi ala siratil mustaqim li ahkamis syariah lailan wa nahar wa yudawimu bi dzikrihi sirran wa jahran. Secara implisit, Thariqah itu artinya wa tariqatul wusul ilallah, cara Thariqah, jalan untuk bisa wusul, sampai, wasol, wusul, sampai kepada Allah. Saya buka kitabnya Syekh Muhammad Ar-Rasalani. Bagaimana caranya? Yang pertama syaratnya, kata beliau, luzumus syariah zahiran wa batinan. Ketika orang memasuki dunia Thariqah, luzum asy-syariah, eksis terus menerus, tunduk dan patuh terhadap hukum syariat, zahiran wa batinan, baik zahirnya maupun batinnya, tunduk terhadap hukum syariat. Jadi orang berthariqah itu nggak harus selalu berada di masjid. Waktunya makan, waktunya nyari duit, waktunya ketemu istri, ya. Dalam berthariqah bukan mengasingkan diri, jadi tunduk kepada hukum syariat. Sebagaimana pernah terjadi zaman sahabat Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya lagi di masjid aja. Kata Rasulullah bertanya, ngapain suami kamu di masjid? Dia sedang menuju Allah. Ini bahasa bebasnya. Maksudnya
dia sedang terus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nama suami kamu? Pulang. Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabatnya. Kata Rasulullah, tolong perintahkan si Fulan yang ada di dalam masjid suruh keluar. Kemudian orang itu menghadap si Fulan yang ada di masjid, disuruh keluar dan menghadap kepada Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku, perutmu ada haknya, anak istrimu juga ada haknya. Keluarlah engkau untuk mencari nafkah. Penuhi perutmu, penuhi istri dan anakmu kebutuhannya. Ini orang berkorek kok, nggak di masjid aja, tetap sama dengan yang lain. Lusuh, ya. Atau bahasa yang lainnya muhafadzatul jismi li ahkamis syariah. Tunduk dan patuh raganya, badannya ini ada haknya untuk patuh terhadap hukum syariat. Waktunya mencari nafkah, waktunya panggilan Allah, hayya 'alas shalah, salat. Ya, salat, dan biasakan salat jamaah. Dan ketika sudah menjadi orang toreko atau menjadi salik, jangan merasa lebih mulia daripada orang syariat. Siapapun imamnya yang ada di masjid, nggak harus saya udah toreko nih, saya imamnya, nggak begitu. Siapapun ikut aja, Allah. Justru sembunyikan. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahabbal al-atqiya al-akhbiya. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling takwa tapi disembunyikan. Gak harus ketangkan betenteng, ya, ketangkan biasa aja, ya, biasa. Waktunya minum kopi, gak usah mengasihkan diri, nanti ada waktunya. Biasa bergaul dengan siapapun, ya. Seperti apa? Seperti ikan di laut. Bergaul dengan siapa aja, ikan tongkol, ikan teri. Bergaul dengan siapa aja, tapi jangan mati di laut. Kenapa? Karena pergaulan seperti gelombang di laut, kita akan menjadi besar, nanti dewasa memahami itu. Karena ada gelombang. Dan ketika kita gambarannya ditakdirkan menjadi ikan tongkol, jangan merasa lebih mulia daripada ikan hidup. Begitu hidup, disembunyikan. Nah, gitu ya. Jadi tunduk dan patuh terhadap hukum syariat. Waktunya sholat, waktunya ngaji, ya. Waktunya tersenyum, jangan merubah-rubah. Terlalu serius menghadapi hidup. Agama ini udah sempurna, jangan terlalu serius. Orang tarekat ini nyaman, hidupnya nyaman, gitu ya. Wa yudawimu bizikrihi sirran wa jahran. Namun meskipun raganya ini terus di dunia, wa yudawimu bizikrihi sirran wa jahran, terus menerus dia berzikir kepada Allah, baik diucapkan dengan lisannya sirran atau yang disembunyikan atau khafi. Terus ingat Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Bahkan kalau kata Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, beliau katakan, jangan berhenti kamu berzikir kepada Allah, jangan berhenti. Meskipun qalbu kamu ini belum hadir
kepada Allah. Ya, sekali lagi, jangan tinggalkan la tatrukul dzikra. Jangan kamu tinggalkan ingatan kamu, sebutan kamu kepada Allah, meskipun bi'adami hudurika, meskipun qalbumu belum hadir kepada Allah. Contoh, ini mah contoh, nggak usah tersinggung. Lagi riado harian habis sholat, ya, ini habis riado, emang udah janjian habis maghrib, ini mas saya nih, janjian habis maghrib nih, biasanya ini kita sering ini tasbih gitu aja. La illallah, aman kasih satu terima. Terus. Sebab apa kata beliau? Ini kata Syekh Nuwato ilasakan dari dalam kitab hikam beliau katakan. Sebab goblahmu, lalai kamu kepada Allah ini lebih baik ketika kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kalau kamu lalai ketimbang kamu lalai dari berzikir kepada Allah. Meskipun kita belum bisa udur kepada Allah di saat zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini lebih baik daripada kamu sama sekali nggak ingat kepada Allah. Begitu, ya. Baik ya. Jadi nanti dunia ini enak, nggak gampang nyalain orang, gitu ya. Buat nyaman. Orang masih torek itu buat nyaman. Ya. Saya buka kitab lagi dari Syekh Muhammad bin Yaqub Al-Asqalani. Apa sih syaratnya? Syaratnya orang-orang bertorek kok nggak cukup dengan amalia. Makanya ketika mana guru kita, mursyid kita mengajarkan ada amal ilmiah, ya. Jadi beramal ada ilmunya, ilmu ada amal. Ini sejalan, ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Asqalani Al-Dimsyaqi, beliau katakan al-ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilmi wal ilmu tariqul ma'rifah wal ma'rifah tariqul kashfi wal kashfu tariqul fana wal fana'u ya'rifuka biwahdatil wujud. Karena waktu tiga aja. Ilmu itu yang pertama adalah belajar bagaimana cara kamu beribadah, beramal, ya, beramal. Bagaimana caranya sholat, belajar, harus, jangan ikut-ikutan. Sebab apa? Kalau di dalam kitab Zuhad dijelaskan, fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka amal ibadahnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Fakullu man bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabli uqbatil wasan. Orang yang punya ilmu tapi nggak mengamalkan, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi beramal dengan ilmu, belajar bagaimana sholat. Ayo kita belajar. Sehingga bacaan-bacaan sholat ini bukan hanya sebatas bacaan, tapi adalah permohonan, doa. Ini hakikat sholat. Gak usah terlalu jauh dulu. Kita baca rukun kauliyah aja di dalam sholat kita. Kalau kita baca dengan rasa, nah ini namanya rasa. Satu kalimat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah,
hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Konsekuen aja dengan itu, komitmen aja dengan kalimat itu. Ya, apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Jadi ilmu kita paham sehingga sholat ini bukan hanya perasaan biasa. Ya. Nanti setelah beramal ibadah, wal amal thariqul ilmi. Nah itu ya. Amal ibadah ini adalah cara untuk mendapatkan yang kedua, ilmu yang kedua. Apa ilmu yang kedua? Yang 11. Lagi jauh terus itu. Nah ya. Ilmu yang kedua, ilmu ini terbagi 3. Ilmu itu terbagi. Yang pertama al-ilmul kasbi, ilmu kasab, ilmu yang harus kita cari, ilmu yang kita cari, kasab, ada upaya. Ya, makanya kalau kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu didatengin, bukan mendatengin. Didatengin, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis yu'ta wa la. Makanya berharga kata Sayyidina Ali, seandainya kamu mampu membayar seorang guru yang mengajarkan 1 huruf kepadamu, maka kau akan bayar lebih dari 1000 dirham kamu bayar untuk 1 huruf dan diajarkan guru. Mahal ini. Maksudnya ilmu tasbih. Baik, kembali lagi ke kitab yang tadi. Syarat orang yang bertorekoh yang kedua adalah asidku tawajjuh ila rabbi. Ya. Syarat orang bertorekoh yang kedua adalah jujur ketika tawajjuh kepada Allah. Tawajjuh. Ini sholat sudah dibaca. Makanya sekarang kita sedang belajar ilmunya. Ini ilmu kasbi namanya. Mudah-mudahan kalau kita ada upaya untuk mencari ilmu, nanti Allah akan berikan ilmu yang kedua. Ilmu wahdi namanya. Ilmu anugerah dari Allah. Kuncinya kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, bersihkan kotoran hatimu dari dosa ketika kamu ingin mendapatkan ilmu. Jangan suuzon sama guru, jangan hasud sama guru, jangan dengki sama guru. Nggak akan terbuka putuh kamu, nggak akan mimpi 1000 tahun kamu belajar. Kalau buruk sangka sama guru kamu, nggak akan terbuka putuh kamu. Percuma kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Keikhlasan bro. Karena apa? Untuk mendapatkan ilmu yang kedua atau yang disebut anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang ketiga adalah ilmu laduni. Ilmu ini haknya Allah kepada siapapun dikasih. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam ketika bertemu Nabi Musa, Nabi Khidir diajarkan tentang ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi peringatan kepada Nabi Musa. Ini contoh di mana di dalam Al-Quran kenapa Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa ini termasuk Nabi yang sangat berani mengungkapkan rasanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya akulah Nabi satu-satunya yang bisa bicara kepada Allah di Gunung Tursina. Seakan-akan Nabi Musa mengalahkan lebih dari yang lain. Maka diujilah dia bertemu dengan Nabi Khidir. Untuk Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lanjut ya. Ayo. Yang ketiga, syarat
syarat. Orang bertoreko syaratnya adalah punya guru yang membimbing rohani. Ya, punya guru al-arif billah, punya guru yang ma'rifat kepada Allah, yang arif kepada Allah, yang ma'rifat kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang menuju Allah dia sampai bilang bimbing rohani. Al-arif billah, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan seorang mursyid. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, saudaraku. Ada. Ya ada. Ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Dipertemukan dengan seorang mursyid. Tanpa susah payah kan? Susah payah kan? Bukan? Ya, coba ya. Saya tidak menggambarkan ini. Saya biar lebih jauh pandangan kita tentang bagaimana seorang pencari. Ada seorang waliullah yang mana Bashar bin Harithah al-Hafi. Bashar bin Harithah al-Hafi atau dikenal dengan Bashar bin al-Hafi. Seorang waliullah di mana kerjaannya nih, mohon maaf ya, nggak apa-apa di masjid, biar kita pandangan kita ini luas. Dalam bertoreko ini jangan pincik pandangan, biar luas. Sehingga nggak gampang sujud sama orang. Bashar al-Hafi ini latar belakangnya seorang pemabuk. Kalau bahasa kita ini, tiap malam nyekek botol. Nyekek botol aja orang-orang. Dicekek botol, agak mati-mati itu botol. Cekekin botol, mabok, pemboyongan, mabok, berboyongan. Tiap malam. Gak ada hari tanpa mabok. Suatu saat, kalau dia lagi keliangan, lagi puyeng. Lagi mabok. Ya, lagi tereng. Dia melihat ada tulisan di tanah, dia ambil mabuk. Maka tadi nih, bahasa saya ini menggambarin itu ada orang mabuk. Ada tulisan ini. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya bacanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bashar al-Hafi bawa tulisan ini dipegang sama dia. Ini dia dalam keadaan mabuk nyari minyak wangi. Nyari minyak. Beli minyak wangi bang. Beli minyak wangi. Minyak wangi dikasih nih. Ini tulisan ini ditaburin minyak wangi sama dia. Lagi mabuk. Dimuliakan ini tulisan. Ya. Setelah tulisan kasih minyak wangi ditaruh di atas lemarinya, dia mabuk lagi, mabuk mandi, memang kerjaan mabuk. Allah kalau udah punya mau, ya. Suatu malam ada ulama yang sombong di sampingnya. Lama, ya saya ingatkan. Ada ulama yang takabur di sampingnya, makanya penyakit orang ibadah ini cuma 3. Ingetin ya saudara, ingetin. Bapak kita semua sedang berjalan menuju Allah. Penyakitnya ini paling besar 3. Dan semuanya adalah maksiat batinnya. Yang pertama kata iblis, penyakit orang ibadah itu ajab tuh nafsu, bangga dengan diri. Bangga sama diri. Saya mah tiap habis sholat la ilaha illallah aja kalau hari Minggu 1000. Kalau hari Jumat 3000. Nggak usah diomongin, nggak usah. Apaan? Lu baru 100 aja dalam rambutmu, lu baru 3000. Bangga. Yakin juga. Yang kedua, wastakbala amaluhu,
merasa paling baik, merasa paling benar, melihat orang mencivirkan mulut. Yang ketiga, wanasia zambu, lupa kepada dosa, lupa bangga diri, sombong amal, lupa kepada. Udah selesai. Kalau kata iblis, saya udah istirahat lama. Orang ibadah udah begini selesai, Pak. Selesai. Ya. Makanya syarat yang ketiga orang bertarekat itu adalah punya guru, mursyid yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah, yang rasikh, yang ruhnya jernih, tidak terkontaminasi dengan urusan dunia dan kepentingan pribadinya, yang dia cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya katakan, kita semua dipertemukan dengan mursyid ini bukan kebetulan, tapi tertulis di Lauhul Mahfuz. Tinggal sekarang belajar ilmunya. Makanya Abah, ketika ditanya kenapa Abah, setiap orang yang datang ke Abah ditalkinkan zikir, diajarkan zikir. Apa jawaban Abah? Biar mereka, Abah tanamkan bibit zikirnya, syariatnya mereka mencari sendiri. Ingetin, paham ya? Paham ya? Syariatnya mencari sendiri. Bagaimana belajar sholat secara syariat ini dinilai Abah tuh. Cari sholat, cari guru, kayak belajar sholat, belajar puasa. Ruhnya abdi yang tanam tuh, ditanemin sama Abah. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Sebab apa? Belajar toreko bukan belajar ilmu hebat, ilmu kanuragan yang kemudian dibacok bisa terbang, bukan. Itu cuma head, itu cuma kotoran. Bukan cari karomah yang begitu. Tapi terus lurus. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ini harus tegak lurus dalam pikiran, dalam qalbu. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari ya Allah, ridhomu ya Allah. Kita perlu redho. Biar Allah, apa yang Allah redho dikasih sama kita? Iman, mahal ini iman. Dunia sudah seberapa, iman yang mahal. Ya, ini yang mahal. Biar Allah redho ngasih kita iman. Ya, nggak setiap orang dapat iman biar Allah redho. Kita dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jadi terus harus punya guru yang membimbing makanya. Karena ini perjalanan rohani di dalam. Nih Pak, kita jalan dari jembatan 5 misalnya mau ke rumah di Kelapa Gading. Yang pertama Bapak butuh bimbingan Google Map, Mister Google Map. Biasanya kalau Google Map dimasuk-masuk ke gambar, pakai keder-keder kita. Butuh bimbingan Google Map. Udah kecapean nyari alamat, baru kita tanya orang, butuh bimbingan lagi Bang. Rumah ini di mana Bang? Benar ya? Benar kan? Ini jasad yang keder, bagaimana roh yang keder? Paham ya? Karena ini lebih tajam nih. Sebab apa? Kalau roh udah keder, dia naik ke gunung, masuk goa, tanpa 40 hari begitu keluar. Saya malaikat Jibril. Untung gak punya malaikat Jibril. Coba kalau malaikat Israel, kagak ada namanya. Benar. Keder namanya. Paham ya? Makanya Abah itu memerintahkan kita hadir di Manaqib sebulan sekali. Kenapa? Bapak yakin tidak kalau Syekh Ahmad Shahibul Wafa, mursyid kita ini hadir di tempat ini. Yang pengen saya sampaikan, Pak, ini saya nanti akan tanggung jawab sama beliau, Pak.
Dari mana tandanya? Para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Para wali-wali Allah itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeliling mencari murid-muridnya. Saya diundang oleh Ustaz Hangga sini kan. Ini abang liatin, Tajudin ngomong yang benar, bebas. Ini ikhwan akhwat thariqah qadiriyah nasabiyah, jangan sampai sesat gara-gara ucapan saya. Ya, saya membimbing rohaninya, tapi kalau jasadnya dibimbing ya salah, saya Pak yang bertanggung jawab sama. Bukan saya lagi ngomong di podium kayak gini. Berat Pak. Berat Pak. Setiap kata, setiap ucapan diminta tanggung jawab. Berat oleh Allah. Baik. Iklan dulu sebentar ya. Lalu setelah kita punya mursyid ini kemana? Nah, gitu ya. Kemana? Arahnya. Ya, rohani ini mau diajak kemana? Ya. Pak sekarang sudah mengamalin aja. La ilaha illallah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, wahai Tuhan guru. Sami'na, udah. Gak akan tersesat, gak ikutin aja. Sami'na wa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling mahal itu yang hobi. Itu paling mahal itu. Tidak boleh menanam selain musik, gak boleh Pak. Meskipun dulu hafal ribuan kitab, ribuan hadis, hafal Al-Quran, ribuan yang dia kaji. Kalau belum mursyid makomnya, nggak boleh dia menanamkan Allahu Allah di dalam qalbu. Karena ini haknya mursyid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahal Pak. Mahal. Ya. Baik. Lalu kemana tujuannya? Baik. Yang pertama, ketika bertemu mursyid dan dipertemukan mursyid, diajarkan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. La illallah, la illallah, atau zikir yang lainnya. Tujuan yang pertama adalah tahalli as-sirri. Belajar mengosongkan sifat-sifat tercela di dalam qalbu. Ingetin, ya. Inilah tujuan utama sholat adalah taharatul qulub min adnasiz zulm. Membersihkan qalbu dari kotoran-kotoran dosa. Jangan sibuk lihat kotoran orang lain, sibuk lihat kotoran diri sendiri. Kita kan kebanyakan sibuk lihat kotoran orang lain. Bang, itu Ustaz wirahangga sombong banget. Tanya diri kita punya sifat sombong apa enggak? Punya apa? Itu orang judes banget. Bapak juga pernah judes, ibu-ibu juga pernah judes, pernah nggak bu judes? Begitu Pak. Makanya belajar ilmunya juga khusus, ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Kalau menurut Syekh Muhammad Al-Min Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, yang disebut ilmu tasawuf, ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Ilmu yang mempelajari keadaan diri kita sendiri. Keadaan diri kita, mahmuduha wa mazmumuha. Tahu sifat tercela, tahu sifat terpuji. Kalau kita lihat orang dengki, kita juga punya sifat dengki. Halo. Kalau lihat orang lain punya sifat iri, kita juga punya sifat jujur.
Tetangga kerja kagak ngapa-ngapain, tahu-tahu pulang-pulang beli mobil baru, kata kita dari mana itu? Jangan-jangan malu-malu nyupir lilin ya. Ada apa di dalam diri kita? Ya, jadi sibuk. Orang bertoleran itu sibuk dengan dirinya. Ya, sebab dengan diri dan belajar cara wa kaifiyatu tathhiriha an majmunya, belajar cara membersihkan sifat-sifat tercela diganti dengan sifat-sifat terpuji. Ya, dipasang ini. Dengan cara apa? Nah, makanya makomat yang pertama ketika bertoreko al-musulilallah adalah taubat. Taubat. Jangan malu. Saya juga sama yang belajar taubat. 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 Rasulullah aja nggak malu. Ana sa'astaghfiru rabbi kulla yawmin sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Nabi yang maksum istighfarnya 70. Kita Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, susah amat ya Allah. Istighfarnya kadang susah. Halo. Kita mau istighfarnya banyak kalau lagi sakit. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah sama dede ini juga astagfirullahaladzim. Istighfarnya kalau udah susah istighfar. Kalau lagi senang aja lagunya banyak. Termasuk saya Pak. Lagunya. Dan Allah udah tahu. Wa idza massahu durru da'ana idammi qaidan al-qaima. Dan manusia apabila ditimpa susah da'ana idammi qaidan al-qaima. Mereka memanggil aku dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Manggil Allah. Lagi seger aja habis sholat Allahumma lantas jalan. Kemana bang? Mau kemana? Minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah malu saya ya Allah, ngapa sholat masih ingat aja dunia. Ya Allah malu saya, hampura Gusti. Ya Allah maafin saya. Makanya tingkatan yang kedua orang taubat itu inabah. Di Suryalaya ada inabah, ya. Inabah. Kalau sudah inabah udah punya malu tuh malu. Malu ya Allah. Kasih sayangmu terus turun. Ya Allah malu kalau maksiat saya terus naik ya Allah. Maksiat naik di tangan. Yang ketiga Aubah ini tingkatannya taubat pada Nabi. Malu. Bagi mereka salat malam setiap malam, baca Quran terus, berzikir terus. Kalau ini sampai dibanggakan bagi para wali-wali Allah, terutama para nabi, malu membanggain gitu ya Pak ya. Kaifatan lubul autu wa huwa mu'min. Bagaimana mungkin kamu mengharapkan upah sedangkan Allah yang memberikan hidayah kepada kamu? Kita bisa sholat karena rahmat dari Allah. Kita bisa sholat, bisa berzikir karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus hidup di dalam diri orang-orang yang belajar tauhid. Nuhun, terima kasih ya Allah. Ya, yang kedua, tahliyah. Tahliyah itu artinya mengisi sifat-sifat terpuji di dalam diri kita. Ya, bagaimana kalau kemarin
dari ibadahnya dengan sifat terpuji, dengan rasa syukur dan tawadu. Rendah hati. Alhamdulillah ya Allah. Dengan tawadu. Siapa yang mencontohkan ini? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca berjanji itu ada kalimat wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Adalah Nabi kita Muhammad orangnya sangat pemalu dan rendah hati. Nabi itu pemalu dan rendah hati. Contoh nih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang itu masuk surganya Allah karena rahmat. Ya, masuk surga. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah itu termasuk engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, illa yabdiluni rabbi. Aku juga sama, kata Rasulullah. Aku bisa ibadah, bisa masuk surga karena Allah liputi diriku dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci dasar Pak untuk mengisi orang-orang bertorekan dia sini. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah hati. Tawadu itu artinya rendah hati. Kalau jalan bahasa Betawi jangan blengir. Balik, kembali lagi tadi. Ini banyak-banyak nih ya. Jadi bahasa Al-Habib, bahasa Al-Habib. Ulama yang sombong tadi malamnya mimpi. Tolong sampaikan kepada Basar Al-Habib. Apa katanya? Dalam mimpinya, karena dia memuliakan namaku, aku muliakan namanya. Karena dia memuliakan diriku, aku muliakan dia. Kata ulama yang sombong tadi, mana mungkin? Mana? Orang tukang beler. Mana mungkin? Karena tukang dia tidur lagi. Sebelum tidur dia sholat lagi. Istighfar Allah, benar nggak di sini? Mimpinya sama. Sampaikan kepada Basar Al-Habib, karena dia telah memuliakan aku muliakan dia. Kaget dia. Benar ini isyarat dari Allah atau bukan sih? Tapi pikir-pikir, ini orangnya tukang mabuk, ini benar apa enggak sih? Bangun lagi, sholat lagi, dia tidur lagi sampai ketiga kali. Benar begitu pagi-pagi, Pak, benar hari ini. Dia datangin tuh Basar Al-Habib. Rumahnya tok, assalamualaikum. Sedangkan Basar Al-Habib ini bujangan, belum kawin, dan dia memang tidak nikah sampai umur 90 tahun dia tidak nikah. Assalamualaikum, kata ulama ini. Yang jawab bilang waalaikumsalam. Yang jawab perempuan. Yang jawab perempuan. Kira-kira para ikhwan, para akhwat, ada seorang bujangan. Ketika kita ucap salam, masuk ke rumahnya yang jauh perempuan, kira-kira gimana pemikiran kita? Emang lu brengsek, mau brengsek aja. Udah tukang mabok, main perempuan lagi, begitu kan? Sama ulama ini juga. Emang udah 11-12, ini udah pas udah. Tukang mabok, main perempuan. Kata ulama ini, Pak nanti siapa kamu? Saya temannya Basar. Lagi ngapain dia? Dia lagi asik mendunianya, lagi teler dia. Mau nitip salam apa? Bilangin sama Basar. Ini yang punya rumah ini orang merdeka atau budak? Orang merdeka atau bahasanya tajam bener. Orang merdeka atau udah gitu aja. Salamin. Baik Tuan. Nggak tahunya Basar Al-Habib bener Pak.
ucapan ini orang merdeka atau Basar Al-Habib lagi mabuk langsung lompat. Dia keluar nyari ulama tadi tuh. Cari kemana tuh orang tadi yang ngomong. Sambil nyeker, kagak pakai sendal. Makanya dapat julukan Al-Habib. Nyeker, Al-Habib itu artinya nyeker. Namanya Basar bin Harisa. Siapa dia? Gurunya Imam Hambali, Ahmad bin Hambali. Halo, Ahmad bin Hambali. Begitu dia ketemu ulama, ada apa? Tadi kau menanyakan yang punya rumah orang merdeka atau budak. Saya katakan mulai hari ini saya adalah orang yang merdeka. Semenjak itu Basar Al-Habib taubat kepada Allah, mulai mencari guru yang membimbing rohaninya. Jalan kaki, jalan sampai dia ke kota Mekah, ke kota Madinah, ke Irak, jalan kaki dia ngambil ilmu. Selama dalam perjalanan menuntut ilmu tanpa alas kaki dan jengkel kemana-mana.